apa kabarmu hari ini? Kakak Fian berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu kita bersaat teduh dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, saat teduh kita mulai. Amin. Sebelum kita mendengar khotbah dari pendeta, kita akan mengangkat pujian buat Tuhan. Nah adik-adik semuanya berdiri, suaranya dibuka. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Singing Glory, Praise the Lord. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu, gimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat, ya kan? Kabar gembira, karena apa? Karena Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang baik. Karena itu anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Inang mengundang kita semuanya mau berdoa, tetapi sudah dipersiapkan Alkitabnya kan? Oke, kalau demikian kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oke, firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini, yaitu Minggu Letare, tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Kita akan membaca nanti mulai dari ayat 57 sampai dengan ayat 68. Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai dengan 68. Inang akan membaca, kita ikuti ya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu.
Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian firman Tuhan. Ada anak sekolah minggu. Ini adalah minggu Pasion, yaitu minggu-minggu sengsara Tuhan. Disinilah kita melihat keadaan yang terjadi, yang dialami oleh Yesus. Ketika kita lihat di sini, dia dibawa ke mahkamah agama. Kita mau bertanya dulu, siapa pernah melihat atau pernah mendatangi mahkamah agama? Atau mungkin pengadilan. Kalau kita pergi ke pengadilan, apa yang akan kita kerjakan? Apa yang terjadi di sana? Pasti di sana yang datang ke sana yaitu untuk diadili. Diadili karena apa? Karena kejahatan, mungkin yang dilakukan perampokan, penipuan, dan lain-lain. Kita lihat di sini, Yesus dibawa ke mahkamah agama. Waktu itu mahkamah agama, sekarang kita katakan pengadilan. Pengadilan negeri lah kita katakan. Dibawa di sana, baru ditanyakan. Diperhadapkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Dia diam. Dia tidak menjawab. Banyak saksi-saksi palsu, saksi-saksi yang tidak benar menyaksikan bahwa ini adalah penjahat. Sungguh sangat menyedihkan. Padahal apa yang dilakukan Yesus? Yang dilakukan Yesus adalah membuat mukjizat, menyembuhkan orang sakit. Tidak ada pernah dilakukan kejahatan. Tidak pernah dilakukan Yesus kejahatan. Tetapi karena orang-orang tidak senang melihat Yesus, maka mereka melakukan saksi, tetapi kesaksian yang tidak benar. Mereka menyaksikan yang tidak benar di hadapan semua orang. Karena apa? Karena mereka sangat membenci Yesus. Mereka tidak senang kepada Yesus. Itu sebabnya mereka mengatakan hal-hal yang tidak benar. Padahal anak-anak sekolah minggu, sudah tahu nggak kita semuanya hukum Taurat pertama sampai 10. Di sana kan ada dikatakan dalam hukum Taurat itu, jangan bersaksi dusta. Atau jangan bersaksi palsu. Itu hukum Taurat keberapa itu? Ke-9. Iya. Di situ dikatakan supaya kita jangan bersaksi dusta. Tetapi orang-orang yang banyak itu, mereka tidak merasa berdosa. Mereka menyaksikan hal-hal yang tidak benar. Mereka mengatakan bahwa ini penjahat, perampok, pembunuh, dan lain-lain. Itulah yang dituduhkan kepada Yesus. Padahal Yesus selalu memberkati,
selalu memberikan mujizat, memberikan orang makan yang lapar, yang haus Yesus memberikan minum kepada orang yang haus. Dia memberikan kesegaran. Dia memberikan penghiburan kepada orang yang berduka. Tidak pernah dilakukan kejahatan. Tetapi orang-orang yang sangat membenci Yesus ini, mereka mengatakan hal-hal yang tidak benar terhadap Yesus. Itulah yang kita katakan tadi. Mereka sudah melanggar hukum Taurat yang ke-9. Adik-adik sekolah minggu, karena itu Inang mau bertanya dulu. Apakah kita pernah berdusta? Pasti. Inang yakin itu kita semua pernah berdusta, mungkin berbohong kepada orang tua. Kita katakan dulu yang terkecil. Kamu sudah makan? Karena dia asyik main HP, dia mengatakan, sudah makan mak. Padahal dia belum makan. Karena apa? Karena dia asyik main gadgetnya. Dia main game-game. Makanya dia lupa makan, lalu dia katakan, dia sudah makan. Karena itu anak-anak sekolah minggu, melalui nas ini kita diajari supaya kita jangan bersaksi palsu. Jangan berdusta. Karena kita sudah melanggar hukum Taurat yang ke-9. Itu yang dilakukan orang banyak itu terhadap Yesus. Tetapi kita lihat, Yesus tidak melawan. Bukan berarti Yesus tidak mampu. Yesus bisa kok melakukan itu. Kita lihat banyak hal yang dilakukan Yesus. Tetapi dia diam. Supaya apa yang dikatakan Bapaknya itu terjadi untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan kita orang berdosa. Dia tidak balas dendam. Dia tidak balas dendam, tetapi dia selalu menunggu kita supaya berubah. Karena itu anak-anak sekolah minggu, Inang berharap jangan kita mau bersaksi dusta. Jangan kita mau berteman dengan orang yang jahat. Supaya kita jangan terpengaruh. Tetapi ajarilah ketika umpamanya ada teman-teman kita yang mencuri, ada yang berdusta. Mari kita anak-anak Tuhan mengajari mereka. Itu berdosa loh. Itu malah kalau kita berbohong, itu melanggar hukum Taurat ke-9 loh. Jangan kita ikut-ikutan, tetapi kita harus mengarahkan teman-teman kita itu supaya dia juga berubah. Adik-adik sekolah minggu, kita lihat di situ. Yesus yang kita sembah itu walaupun dia sudah disiksa, dikatakan tadi sini, mereka semuanya sudah menuduhkan hal-hal yang tidak benar kepada Yesus, malah karena dikatakan mereka memukul. Mereka bahkan mengoyakkan bajunya. Sangat sedih kan? Luar biasa jahat mereka itu kepada Yesus. Mereka memukul, meludahi, mengoyakkan bajunya. Tetapi dia diam. Bukan berarti dia kalah. Dia diam bukan berarti dia kalah. Tetapi supaya orang-orang ini semuanya mengerti bahwa Yesus itu untuk menyelamatkan mereka. Supaya mereka sadar. Dan kita lihat. Sesudah itu Yesus disalibkan. Disalibkan, dia dibawa. Sudah diperhadapkan ke mahkamah agama. Karena tidak ada dapat kesalahannya. Malah dia yang dipukul, diludahi. Coba, sangat ngeri sekali perlakuan manusia itu. Diludahi, dipukuli, dikoyakkan bajunya. Tidak ada lagi kasih. Tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi rasa belas kasihan kepada mereka. Karena itu adik-adik sekolah minggu, jangan kita mau bersaksi dusta. Firman Tuhan mengatakan, katakan ya, katakan tidak, kalau tidak. Kalau lain dari situ, itu dari si jahat. Karena itu, di dalam pergaulan kita, di sekolah, di rumah, atau dimanapun, kita harus bersaksi yang benar, jujur. Kita harus anak-anak sekolah minggu yang jujur. Kita katakan, kalau ada orang mengatakan umpamanya, kamu begini, ya. Kalau umpamanya, kamu baik, ya. Jadi katakan ya, katakan tidak, kalau tidak. Jangan ikut-ikutan. Jangan terbawa arus, tetapi jujur kita. Orang jujur adalah orang yang dikasihi Allah. Itulah keinginan Allah dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu.
Karena itu anak-anak sekolah minggu teladanilah Yesus. Mari kita teladani Yesus yang penuh dengan belas kasihan, yang selalu memberkati, yang selalu mengasihi kita, dan kita juga harus mengasihi teman-teman kita. Nama minggu kita adalah letare. Letare dikatakan bergembira. Kenapa kita bergembira? Karena Tuhan memberikan keselamatan kepada kita, walaupun dia disiksa, tapi demi dosa kita. Supaya kita mendapat keselamatan, supaya kita merdeka, dimerdekakan oleh Yesus. Karena itu anak-anak sekolah minggu, jadilah anak-anak yang jujur. Jauhkan dirimu dari saksi-saksi yang tidak benar. Tetapi katakanlah, ketika memang benar, katakan benar. Ketika itu salah, katakan salah. Itulah jati diri anak-anak Kristen. Anak-anak Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, amin. Kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di dalam sorga. Untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami seminggu yang lalu. Banyak hal yang kami kerjakan. Secara khusus anak-anak sekolah minggu Tuhan, mungkin mereka mengikuti PTS. Biarlah Engkau berkati mereka. Berikan roh hikmat, roh kebijaksanaan. Walaupun mereka masih tetap belajar dari rumah. Kami yakin dan percaya. Mereka tidak jenuh, mereka tidak bosan. Tetapi biarlah Engkau berikan gairah, ketekunan kepada mereka. Supaya mereka tekun di dalam belajar. Dewasakan mereka Tuhan di dalam iman. Supaya mereka menjadi anak-anak yang jujur. Yang setia di hadapan-Mu. Berkati orang tuanya. Berkati juga guru-guru sekolah minggu. Yang selalu setia memberikan pengajaran dari firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Nah adik-adik, bagaimana tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta? Wow, Kakak Fem berharap kalian semua mendengarnya ya. Nah adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan dengan lagu pujian Saya Mau Mengikut Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa, puji Tuhan. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Oke adik-adik, sekarang kita ingin mendalami firman Tuhan lebih dalam lagi untuk mempelajari firman Tuhan supaya kita bisa mengaplikasikan dalam hidup kita masing-masing. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau selalu memberkati kami di setiap aspek kehidupan kami Bapa. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa dan mempelajari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami supaya kami bisa mengerti apa yang
diajarkan oleh abang guru sekolah minggu kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita masuk firman Tuhan, abang mau nyapa lagi nih adik-adik nih. Pengen tes semangatnya. Selamat hari Minggu adik-adik. Kurang semangat sekali lagi ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, ini baru anak-anak Tuhan Yesus yang selalu bersemangat untuk mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan. Oke adik-adik, tadi yang ingat khotbah yang pendeta, khotbahnya diambil dari mana ya? Ayo, ada yang ingat nggak? Ya, benar banget. Dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Nah, adik-adik, di sini ceritanya tentang apa sih adik-adik? Firman Tuhannya tentang apa? Benar, tentang Yesus di hadapan mahkamah agama adik-adik. Nah, ada yang tahu nggak sih mahkamah agama itu apa? Bener banget, mahkamah agama itu kalau pada tahun ini itu seperti pengadilan negeri. Nah, adik-adik, biasanya yang ke mahkamah agama atau pengadilan itu orang-orang baik atau orang jahat yang diadili di situ? Bener, orang-orang yang jahat. Tetapi dalam ayat perikop ini yang kita ingin pelajari bahwa Tuhan Yesus tidak jahat, tetapi dia diadili di mahkamah agama. Ada yang tahu nggak kenapa? Bener banget, karena Tuhan Yesus ingin menggenapi firman Tuhan yang telah disampaikan sebelumnya, nubuat-nubuat Tuhan, bahwa Tuhan Yesus akan menebus dosa kita melalui mati di kayu salib adik-adik. Oke adik-adik, nah sebelum itu abang mau nanya nih, kemarin minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Bener banget, Yesus ditangkap adik-adik. Yang dimana Yesus saat berdoa di Taman Getsemani, setelah selesai berdoa, dia ditangkap adik-adik. Sampai kepada selanjutnya ke minggu ini, kita membahas tentang Yesus di hadapan mahkamah agama. Oke adik-adik, nah tadi kan kita udah bahas tuh mahkamah agama itu apa, terus mahkamah agama itu fungsinya untuk apa. Fungsinya itu kan untuk mengadili orang yang bersalah adik-adik. Tetapi di sini Tuhan Yesus tidak bersalah, tetapi diadili. Nah adik-adik, kenapa diadili? Seperti tadi yang abang bilang, untuk menebus dosa-dosa manusia adik-adik. Oke, kita bahas satu persatu ayatnya adik-adik ya. Kita baca dulu judulnya, Yesus di hadapan mahkamah agama. Ayat 57, sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar di situ. Setelah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Nah, adik-adik, di sini keadaannya Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agama. Nah, di situ udah pada ngumpul tuh rame. Udah ada imam besar, ahli-ahli Taurat, semuanya ada di situ. Oke, lanjut ke ayat 58. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Nah, adik-adik, Petrus mengikuti Tuhan Yesus di sini. Sebelum dia menyangkal Tuhan Yesus, dia masih mengikuti, melihat bagaimana keadaan Tuhan Yesus, adik-adik. Oke, lanjut ke ayat 59. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dihukum mati. Nah, adik-adik, di sini para ahli-ahli agama dan imam-imam kepala, mereka mencari kesaksian palsu untuk menghukum Tuhan Yesus. Kenapa harus dicari kesaksian palsu? Karena Tuhan Yesus tidak bersalah. Jadi dibuatlah kesaksian-kesaksian atau kebohongan-kebohongan untuk menjatuhkan hukuman kepada Tuhan Yesus adik-adik. Nah, setelah itu ayat 60, tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang. Nah adik-adik, padahal udah banyak tuh saksi dustanya, tetapi karena Tuhan Yesus benar-benar tidak bersalah, jadi nggak ada bukti yang menyudutkan Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai salah untuk dihukum, adik-adik. Nah, tapi di sini diperoleh
2 orang. Nah, 2 orang ini memberikan kesaksian, tetapi kesaksian yang masih simpang siur lah adik-adik, karena mereka salah mengartikan. Kesaksian itu seperti ini, ayat 61 ya, yang mengatakan orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Nah adik-adik, maksudnya Tuhan Yesus itu waktu berkhotbah dia akan merubuhkan bait Allah dan membangunnya dalam 3 hari, itu maksudnya itu seperti ini. Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi 2 orang saksi ini yang berkata demikian salah menafsirkan, karena mereka tidak hidup oleh hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan Yesus adik-adik. Nah jadi adik-adik, kita harus menemukan hikmat dan kebijaksanaan ya, supaya tidak asal ngomong atau memberikan kesaksian yang salah, atau yang masih berita-berita hoax atau kesaksian-kesaksian palsu. Supaya itu tidak terjadi adik-adik. Supaya apa? Supaya orang yang tidak bersalah tidak dirugikan adik-adik. Oke, kita lanjut ayat 62. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Nah, si imam besar ini menanyakan kepada Tuhan Yesus, apakah engkau tidak membantah akan hal-hal itu? Nah, di ayat 63, tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Nah, di sini imam besar ini selalu menyudutkan Tuhan Yesus, disudutkan terus, diberikan pertanyaan, tetapi yang Tuhan Yesus lakukan apa? Tetap diam, karena supaya yang dinubuatkan Yesaya di kitab Yesaya terjadi adik-adik dan terlaksana adik-adik. Ayatnya itu seperti ini. Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Oke adik-adik, kita lanjut ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Nah adik-adik, imam besar ini juga tidak netral ya adik-adik, tidak adil. Kenapa dibilang tidak adil? Karena dia selalu menyudutkan Tuhan Yesus, padahal dia itu tidak mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka semua tadi. Tuhan Yesus kan padahal bilang di sini, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Nah maksudnya itu ya, Tuhan Yesus akan menebus dosa-dosa manusia dan kembali ke surga lagi nanti adik-adik. Dia kembali ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Seperti itu adik-adik. Nah tapi pandangan imam besar ini salah. Dikirain dia menghujat Allah Bapa, padahal sebenarnya tidak, karena imam besar ini tidak punya hikmat yang daripada Roh Kudus adik-adik. Oke, kita lanjut ayat 66. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, dia harus dihukum mati. Nah adik-adik, bayangin, orang yang gak bersalah dan hanya difitnah, dituduh, dibuat saksi dusta untuk menjatuhkan dia, dan sampai pada ayat 66 dia akan dihukum mati, padahal dia gak bersalah. Begitu sedihnya adik-adik, begitu kasihannya. Nah lanjut ke ayat 67. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Bayangin adik-adik, orang gak salah apa-apa dipukul, orang gak salah apa-apa diludahi, orang gak salah apa-apa dihukum mati. Bayangin adik-adik, betapa menderitanya Tuhan Yesus untuk kita. Dan ayat yang terakhir, dan berkatalah
dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Nah, adik-adik, di sini ada beberapa poin yang harus dijelaskan atau yang dipelajari. Yang pertama itu, kita tidak boleh bersaksi dusta. Kenapa adik-adik? Karena dengan bersaksi dusta atau berbohong, kita merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, contohnya, kalau misalnya kita ditanya mama papa, "Kamu habis dari mana kok pulang malam?" Tapi kita berbohong. Kalau kita habis main, dibilangnya habis dari gereja mah. Nah, itu salah. Terus ditanya lagi, "Kamu mencontek ya?" Misalnya sama guru, "Kok nilai kamu bisa sama kayak teman kamu, sama persis sama jawabannya?" "Enggak bu, saya nggak mencontek." Padahal mencontek. Nah, itu tidak baik adik-adik, jangan ditiru. Oke adik-adik. Nah, yang kedua poinnya, kita jangan langsung berpikiran negatif kepada teman kita atau kepada setiap orang adik-adik. Jangan seperti imam-imam besar tadi dan ahli-ahli Taurat yang selalu berpikiran negatif tanpa memikirkan kembali hal-hal yang seharusnya dipikirkan. Seperti tadi, Tuhan Yesus kan membicarakan kebenaran, yang dimana kebenaran itu, ya dia benar, dia anak Allah, dia adalah Mesias. Tapi orang-orang yang mendengarkan dia itu tidak memiliki hikmat untuk mengartikan itu adik-adik. Kenapa? Karena hatinya udah benci aja sama Tuhan Yesus, nggak mau mengasihi Tuhan Yesus, nggak mau percaya adik-adik. Jadi jangan kayak gitu, kita harus tetap percaya dan mengasihi Tuhan Yesus adik-adik. Nah, di sini kita banyak belajar juga di poin ketiga bahwa Tuhan Yesus tidak membalas. Tuhan Yesus hanya diam. Dia tidak membalas, walaupun tadi dia dipukul, diludahi, dan bahkan mau dihukum mati. Padahal dia tidak bersalah, dia tidak membalas, dia tidak menghujat, dia tidak meladeni lah. Dia mengasihi semuanya, tetap sabar dan hanya memberikan kesaksian kebenaran bahwa dia adalah juru selamat yang akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi adik-adik, percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Oke adik-adik, sekian pembelajaran kita. Kiranya kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tidak berdusta atau tidak berbohong, lalu tidak berpikiran negatif terhadap semua orang, dan selalu mengasihi sesama manusia dan berbuat baik. Oke adik-adik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu ya Bapa. Kau telah memberkati kami dalam pembelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami semua ya Tuhan Yesus yang telah mendengarkan firman-Mu, supaya kami bisa menuruti firman-Mu ya Bapa, untuk tidak berbohong, untuk tidak berpikiran negatif, untuk selalu berpengharapan kepadamu, dan selalu mendengarkan dan percaya padamu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mengakhiri pembelajaran kami ini. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan Yesus, berkati juga negara kami ya Bapa, berkati juga kesehatan setiap orang ya Bapa, hilangkan COVID-19 ini daripada negara kami ya Bapa dan seluruh dunia Bapa ya Tuhan Yesus. Kau sangat baik ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati orang-orang yang kesusahan, yang sedang kelaparan, dan yang sedang jauh daripadamu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka dan memberikan berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus, dan berkati juga orang tua kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati dalam pekerjaan dan segala yang mereka lakukan untuk kebaikan kami, kebaikan untuk kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Saya mau ikut
sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah,